Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tito Rama. Kali ini saya berkunjung ke studio LCP Record, yaitu bertempatnya di Karokrok, Desa Kalijaya ya. Ini maksudnya kampung apa nih, Kang Lukman? Kampung Karokrok, Desa Kalijaya, RT berapa? RT 6 RW 2, RW 2 Desa Kalijaya, Kecamatan Telagasari ya, Kecamatan Bagasari. Kabupaten Kerawang. Ya. Nah, Betul. saya mau berbincang-bincang dengan Kang Lukman. Kang Lukman ini seorang arranger, musisi. Yaitu, silahkan Kang Lukman memperkenalkan diri. Siap. Biodata, nama-nama, Iya. lahir di mana, cita-citanya jadi apa gitu kan. Silahkan Iya. memperkenalkan diri sama teman-teman saya, Oke, siap. YouTuber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman. Panggilannya Lukman, nama lengkap Lukman Syarifuddin. Domisili asli Karawang. Status berkeluarga, anak 2. Pekerjaan pegawai swasta. Ya, mungkin yang dibilang pada tadi, saya adalah seorang arranger, ya mungkin itu bisa dibilang lah ya. Tapi kegiatan sehari-hari saya adalah bekerja dan di perusahaan, itu di pabrik. Pabrik mana tuh? Pabrik di kawasan KIC, PT, namanya PT PT Indonesia Thai Summit Auto. Indonesia. Memproduksi apa tuh? Itu produksi bagian-bagian roda 4 mobil. Spare part. Spare part ya, body mobil, tapi body dalamnya sih bergerak di bidang stamping sih. Coba ceritain Kang Lukman ke para YouTuber sejarah masih kecil dulu lah. Kecil, sekolahnya lahir di mana, Oh, sekolahnya di mana, SD, SMP, SMA. Nah, baru nanti karir di bidang musik. Oh, oke. Saya lahir di Desa Anggadita, Dusun Sukaresmi, tepatnya di apa? Kampung Anggadita ya, dekat flyover. Di situ kampung saya, Desa Sukaresmi. Pendidikan saya di SD itu di SD Anggadita 1. Dulu saya asli bertempat tinggal di Sukaresmi, namun kelas 2 SD saya pindah ke perumahan Citra Kebun Mas karena orang tua saya ngambil perumahan di sana, dan otomatis sekolah saya juga pindah pas kelas 2 SD ke SD Bengle 2, itu di Kecamatan Majalaya, Desa Bengle, perumahan Citra Kebun Mas. Nah, di situ saya menamatkan SD saya di SD Bengle 2, lanjut ke SMP 1 Kelari di Kosambi, SMPN Negeri 1 Kelari. Di situ saya rumahnya sudah pindah ya di Citra Kebun Mas di Bengle. Sampai lulus SMP, lanjut ke SMK Sunan Gunung Jati di Guro, tepatnya di belakang Mega Mall kalau dulu ya. Di situ sampai lulus juga saya masih bertinggal di CKM. Lalu setelah lulus saya ya gitulah, nganggur dulu gitu kan, sambil Dulu SMA, SMK. SMK mana? Sunan Gunung Jati. Oh, Gunjat Gunjat ya. Nah, Gunjat kalau bahasa kitanya mah gitulah, Gunjat. Tahun berapa itu? 2008 lulus, dari 2005 sampai 2008. Udah. Lulus ya, lulus sekolah ya berarti ya. SMA. Terus nganggur berapa Nganggur tahun? nggak lama sih, 6 bulanan. Nah, di situ saya bete juga di rumah wae kan. Orang tua juga udah nyuruh kerja gitu kan. Ya akhirnya saya inilah nyari pekerjaan keluar.
ngelamar ke dealer Suzuki sebagai sales motor gitu kan dulu. Sempat masuk. Masuk selama 6 bulan, walaupun gajinya kecil tapi ya lumayan lah buat sendiri mah gitu kan. Jadi nggak minta ke orang tua, ya saya jalani aja jadi sales gitu. Di sekolah kan Kang Lukman kan hobi musik ya. Iya. Waktu sekolah juga sudah terjun di dunia musik nggak? Kalau untuk dunia musik pertama mengenal itu kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP awalnya saya tuh ikut-ikut sama temen yang bisa musik lah. Kalau dulu bahasanya rental studio lah, kita sejam atau berapa jam kita bayar itu kan. Saya ikut-ikut sama temen dan sampai akhirnya saya ada keinginan pengen bisa gitu kan. Pengen bisa terutama gitar dulu lah yang basic itu. Ya dari situ sih mulai ketertarikan saya dalam musik. Dari Berarti kelas 2 SMP ya? SMP, iya. Belajar gitar berarti. Belajar gitar ke teman yang bisa. Saya nggak ada kursus. Siapa nggak itu ada apa. temannya namanya waktu itu? Dulu Kang Ali, dia asal orang Tamelang. Tamelang mana? Tamelang sana apa? Cikampek. Cikampek. Dulu teman saya itu. Ali, nggak tahu saya kabarnya kemana dia sekarang. Udah lama sih nggak ini. Terus beli gitar gimana? Awalnya nggak punya gitar, terus mintalah ke orang tua kan, pengen beli gitar karena lu masih SMP nggak mungkin kan beli sendiri, pasti minta ke orang tua. Nggak sempet terlalu didengar tuh sama orang tua teh, sampai beberapa bulan lah istilahnya minta terus tapi nggak dibeliin. Dan pada akhirnya ada 3 bulan mah tuh dibelikan lah saya pas pulang dulu teh ngaji ya, sore teh pulang ngaji teh ada bokap beliin gitar akustik sih. Nah di situ mulai saya punya gitar, pengen belajar ya ke teman-teman aja yang bisa main gitar saya minta ini. Itu tau nggak harga gitar dulu orang tua beli berapa? Tahu sekitar 160.000, soalnya ada bandrolnya dah. Bandrol 160.000 ya gitar. Di ini nih. Oh belinya di toko Yuli Tuparep. Oh, iya. Ada ininya apa? Bondnya lah waktu itu saya pernah lihat itu. Pas beli tapi emang udah kena belajar udah bisa? Belum. Apa masih kaku lah gitu ya? Belum, masih nol dan cara nyetem juga nggak bisa kan, harus setel dulu ya gitarnya. Jadi nggak bisa langsung dipakai, ya minta tolong teman aja, tetangga yang bisa, ya minta tolong disetelin itu kan. Ya belajar gitu aja, ketongkrongan sih kalau saya mah belajarnya gitu. Terus mulai main band masih SMP apa dari udah ke SMK? Enggak, kalau main band saya mulai dari kelas 1 SMK. Oh, SMK. Ya di situ karena SMP saya masih ikut-ikut, nggak punya grup band, masih ikut-ikutan, masih tahap-tahap belajar lah karena belum menguasai. Nah dari situ ke STM kelas 1 saya mulai membentuk tuh grup band, ya walaupun band-bandan lah tapi sempat juga ngisi-ngisi acara di 17-an, di RT gitulah, acara-acara Pas itulah. SMK kelas 1. SMK. Dari situ mulainya ikut-ikut festival. Nah itu pas ikut festival nama bandnya apa tuh dulu? Oh teman-temannya coba Kalau dulu personilnya lah gitu. dulu nama bandnya tuh Viceroy namanya tuh. Masih apa Oh personilnya? masih, tapi sekarang udah berpencar. Nih saya sebutin ya personilnya. Untuk drummer ada Topan, untuk basis ada Dede, untuk gitar saya Lukman, vokalisnya Andri, ritmenya Irfan. Itu sih. Dan sekarang mereka udah punya kesibukan masing-masing lah. Udah pencar ya. Ini dulu ngebandnya genrenya apa tuh? Maksudnya bawain lagu-lagu apa lagu sendiri, apa lagu cover kayak gitu? Lagu sendiri ada, lagu orang sih kebanyakan mah. Kalau untuk Lagu orang apa tuh?
Lagu orang paling Ceylon Seven, mungkin Netral, terus ada juga Peter Pan kan lagi boomingnya tuh dulu. Ungu paling. Ungu ya. Gitulah. Kalau lagu sendiri masih ingat judulnya? Ada itu ciptaannya Topan. Judulnya ada Kekasih. Iya, dulu rekamannya juga masih ya rekaman di HP lah. Enggak ini Pak. Soalnya masih belum mengenal dunia rekaman lah, masih iseng-iseng itu. Namanya grupnya Picroy. Terus setelah berikutnya gimana karir bermusiknya? Picroy bubar sampai saya lulus SMA, sampai saya bekerja. Nah, adik saya yang kerja di Pindodeli itu ngajakin saya untuk gabung di band Pindodeli PDMC, jadi Pindodeli Music Corner. Nah, jadi di situ saya ditarik sama orang Pindodeli, suruh main, ikut ke grupnya Pindodeli gitu. Bukan sebagai gitaris tapi sebagai drummer ya. Sebagai drummer. Itu tahun berapa itu? 2017-an. Ya memang saya memang Pindodeli ini kan pabrik ya, tapi di KP ini ada namanya Pindodeli itu kan. Berarti memang bagus, mantap ya Pindodeli bisa selain memproduksi kertas kayak itu kan, tapi dia juga merekrut karyawan yang punya hobi-hobi talent bermusik gitu. Iya. Luar biasa juga. Nggak semua PT begitu kan? Iya, nggak semua. Malah saya juga salut banget sama Pindodeli, dan nggak hanya musik dan apa aja gitu, futsal, voli, seluruh apalah, pokoknya kegiatan-kegiatan apa aja disupport terus sama Pindodeli. Ya termasuk musik gitu kan. Ya. Musik sampai dia punya gedung sendiri, punya studio sendiri. Oh gitu? Iya. Studionya kan di Adiarsa tuh, di lantai paling atas yang gedung tinggi itu di Adiarsa. Tuh studio dia paling atas itu, studio Pindodeli. Nah, saya dulu sering latihan di situ, diajak sama anak-anak Pindodeli untuk kegiatan ngisi event Pindodeli lah, family gathering dulu sempet. Padahal saya nggak kerja di Pindodeli gitu. Tapi saya diajakin untuk ikut lah ngisi. Jadi pokoknya Pindodeli luar biasa ya. Mungkin buat PT-PT yang lain juga nih, buat biar penyemangat karyawannya kan. Iya, harusnya kan biar menyalurkan hobinya juga. Jadi selain kerja ya menyalurkan hobi biar semangat. Iya, betul. Nah, setelah itu di Pindodeli gabung terus. Nah, Pindodeli udah kelar ya 2018 tuh. Saya udah istilahnya udah nggak jalan lah gitu ya, udah nggak jalan, dan terpaksa saya bikin grup di luar tapi dengan anak-anak Pindodeli juga. Tapi aktivitas di Pindodeli udah masih apa personilnya? Masih. Nah, akhirnya saya membuat grup lagi tuh di luar daripada proyekan Pindodeli, tapi masih dengan anak-anak Pindodeli. Itu saya main di genre metal. Terakhir itu ya. Personilnya siapa aja coba? Personil masih insya Allah. Untuk vokalnya ada Pak Fatur. Ini soalnya udah pada senior ya. Saya manggilnya Pak berarti. Ada gitaris di Om Elva, basis Om Aan, gitarisnya Om Irfan, dan saya sebagai drummer. Cuman berempat sih. Itu Pak Fatur yang Pindodeli masih ini enggak sekarang di musik tuh masih eksis enggak maksudnya? Masih. Masih. Bahkan dia juga di grup suka, ayo kita ngejam lagi katanya gitu. Padahal kita udah lama nggak latihan tapi semangatnya masih ada lah, nggak hilang gitu. Luar biasa walaupun usianya lebih jauh lebih tua, tapi semangat untuk bermusiknya luar biasa lah. Pak Paturnya juga dan lainnya juga sama gitu. Berarti di luar Pindodeli personilnya ya anggota Pindodeli cuma genrenya metal. Nah, setelah itu karir bermusiknya
Ya di situ saya melewati ya event ke event, terus kalau misalnya ada undangan dari rekan-rekan komunitas suruh main di Cloudfest misalnya. Terakhir main di Cloudfest tuh di Galumas. Ya kita hadir walaupun bayarannya nggak seberapa, tapi ya lumayan lah untuk uang bensin mah gitu. Karena kita suka gantiin nih bintang tamu yang nggak bisa main, ngebel ke kita, bisa gantiin saya nggak gitu untuk main Blackstone. Ya nama bandnya Blackstone dulu. Blackstone. Gitu. Ya vakum dari 2019 tuh kita udah nggak latihan lagi. Bahkan 2019. untuk single pertama aja belum dibikin itu. Karena ya gitu, disibukkan sama pekerjaan mungkin. Jadi udah lama nggak kumpul, jadi itulah. Tapi Berarti semangat mah tetap ada. terakhir 2019 berarti ya. Nah, 2019. untuk arranger nih, belajar arranger, Kang Lukman itu awalnya gimana tuh? Bisa iya. jadi arranger gitu. Nah jadi semenjak itu kan saya udah nggak ngeband lagi tuh ya, Blackstone terakhir. Nah dari perjalanan ngeband itu saya jadi mendapatkan ilmu lah. Maksudnya saya jadi paham untuk main drum gimana, walaupun basic, bass gimana dan segala macam gitu ya. Nah saya terapkan di sistem program gitu ya untuk bikin musik secara digital di komputer. Sebenarnya sih itu mulai dari tahun 2015 udah mulai, cuman waktu dulu masih jarang dipakai, maksudnya jarang saya ulik gitu, masih dibuka terus tutup lagi karena masih bingung gimana makainya. Mulai tuh tahun 2020 mulai fokus lagi ke dunia bikin musik digital lah. Digital. Ya. Tapi memang virtual gitu. Awalnya belajar digital ini di arranger tahun berapa? 2015. Gak mungkin kan langsung enggak, bisa, gitu. 2015. Di siapa nih? Orang pertama itu yang kenalin aplikasi ini namanya Chandra. Chandra itu sahabat saya dari SMP, SD sama SMP lah. Dulu sama STM kita udah misah, beda sekolah. Nah dia yang ngasih tahu ke saya, coba pakai ini nih. Saya mah bingung makainya katanya. Coba kamu dipelajari aja. Saya lihat kamu suka ngoprek-ngoprek gitu katanya. Coba dipelajari. Saya juga bingung sih pertamanya nih gimana makainya kan. Ya dari situ, karena di tahun 2015 dibuka, kadang lama nggak dibuka, ntar dibuka lagi gitu kan. Ya fokus-fokus mas sekitar tahun 2019-2020. Karena pas ngeband Blackstone juga saya udah mulai belajar juga gitu pas ngeband terakhir. Ya dari situlah saya jadi bisa lah untuk berarti otodidak lah ya. Otodidak, nggak ada pembimbing, nggak ada mentor, nggak ada apa. Chandra yang ini sendiri malah dikasihin ke Kang Lukman berarti iya. belajar ya. Gitu Mas Chandra itu, terima kasih dulu, udah lama itu. Terus karir musiknya nih apalagi nih selain kalau untuk terakhir sekarang sih paling ya mungkin bisa dibilang saya bisa membuat musik lah ya, dan juga bisa membuka jasa untuk bagi teman-teman yang punya lagu misalnya kan, pengen dibuatkan musiknya ya sederhana maupun gimana, nanti kita diskusikan mau gimana genrenya, bisa saya bantu gitu kan dari segi aransemen lah. Dan alhamdulillah udah banyak juga sih yang rekaman di saya yang pakai jasa saya, walaupun teman-teman dekat tapi mereka kembali lagi gitu. Responnya lumayan juga sih, bagus lah. Terus untuk saya dengar yang gabung dengan apa Passingkrit nih, Passingkrit itu gimana ceritanya? Oh Passingkrit dulu, enggak dulu sih, kemarin pas pemilihan. Kenal di mana sama Passingkrit nih awalnya? Singkrit justru pas di metal itu kita pernah satu panggung sama Pantura, dia nama bandnya Pantura.
Ya kan Kalau kalau berarti beda personil sama pasang grid. beda band. Oh, beda band. Iya, beda band. beda. Dia band dia, saya band saya. Karena ketemu di stage, ya ngobrol gitu kan, kenalan. Dan akhirnya udah pada vakum sekarang ya kenal gitu kan, sampai dia tahu ngelihat saya sering bikin musik. Kemarin dia ngasih proyekan juga ke saya sih. Lumayan juga sih dari dia gitu, ada yang lagunya Kang Jimmy, terus lagunya Rumah Sakit Siloam, ada juga Yesi Adli, dan terakhir lagu GMPI. Itu dari dia proyekannya. Nah, jadi terima kasih Mas Wid. Izin nih LSM GMPI ini pembuatnya Kang Lukman di Telaga Sari Karokrok. Lagu perjuangannya lah. Perjuangan ya. Dia ada 2 sih, dan Marsnya punya, terus lagu untuk semangatnya ada gitu. Dia punya 2 lagu. Itu dinyanyikan sama Pak Dadi langsung. Pak Dadi DPC ini Dewan Pembina Cabang Karawang. Berarti ngebuat musik-musik ya dari berbagai macam ini aja ya, maksudnya nggak ke pop alternatif, maksudnya kayak ke organisasi kemasyarakatan juga kan bisa lah gitu ya. Kayak rumah sakit kan ada lagunya kan. Iya. Nah, gitu. Bahkan pencalonan apa gitu, lurah juga pernah. Iya, yang penting mah ya kalau misalnya butuh bantuan untuk dibuatkan musik ya saya kerjakan gitu. Jadi izin nih kalau mau pencalonan kepala desa, bupati, kini aja ke LCP, Kang Lukman nih. Siap, terima kasih. Gitu kan, karena sudah berpengalaman lah, sudah bikin kayak gitu. Iya. Terus apa lagi nih? Ya itu aja sih, paling terakhir saya ya bergelut di dunia ini aja, bikin musik lah. Jadi sekarang saya gini, kalau misalnya ada proyekan saya kerjain, kalau misalnya nggak ada ya paling saya ngebangun channel YouTube gitu. Nama YouTube-nya apa? Biar di ini. Nama YouTube saya Lukman Project dan Di situ juga ada ya kayak belajar itu kan ya, kayak ranger gitu kan ya. Itu isinya seputar dunia musik lah, mulai dari tips tutorial recording gitu kan, sama macam-macam lah, ada cover gitar, ada juga nyanyi, ada juga cerita-cerita sejarah gitu, yang penting berhubungan dengan musik lah gitu. Tapi channelnya masih baru sih. Oke, mungkin itu aja lah ya, cukup ya. Oke, siap. Terima kasih udah meluangkan waktunya. Sama-sama. Gitu. Jadi teman-teman semuanya jangan lupa subscribe Lukman Project ya. Iya. Terus kalau mau rekaman kesini aja. Itu mau rekaman apa aja deh. Gitu kan. Terutama ini nih calon-calon nanti kayak kepala desa kesini aja. Mantep pokoknya. Lagu kampanye maksudnya gitu. Pokoknya buat YouTuber semuanya sukses, tetap semangat. Tuh, amin. Oke, cukup sekian. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata yang kurang berkenan. Demikian saja, nanti kita teks berikutnya videonya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.